warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Febi Triayuni, bisa kalian panggil Febi. Nah, untuk video yang pertama kita akan membahas tentang kata baku dan kata tidak baku. Mungkin dari kalian semua sudah sering mendengar kata baku dan kata tidak baku, tapi masih sedikit yang mengerti dan paham apa sih perbedaan dari keduanya. Nah, untuk itu kita hari ini akan belajar tentang hal tersebut. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kata baku. Kata baku adalah sebuah kata yang sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa. Sumber utama dari bahasa baku adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, biasanya kata baku digunakan saat kalian akan membuat sebuah surat resmi ataupun saat kalian akan membuat sebuah karya ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kata baku. Ciri-ciri dari kata baku adalah: yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang ketiga, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Maksud dari pleonasme tersendiri adalah pemakaian kata yang terkesan berlebihan. Misal, dalam suatu kalimat terdapat kata harus dan wajib. Seharusnya kalian cukup memilih salah satu saja sehingga tidak terkesan berlebihan. Yang keempat, kata tidak mengandung hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan berbahasa akibat membetulkan kata yang sudah benar menjadi salah. Maksudnya kita mungkin berniat ingin membetulkan kata yang sudah benar, ternyata kita malah membuatnya malah menjadi salah. Misal, pada kata paham menjadi faham. Terus kata syukur menjadi syukur. Kebanyakan hiperkorek banyak ditemukan pada kata-kata serapan yang berasal dari bahasa Arab. Kita akan membahas tentang kata tidak baku. Pengertian dari kata tidak baku itu sendiri adalah: kata baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Kata tidak baku biasanya sering kalian gunakan dalam percakapan sehari-hari dengan teman, sahabat, ataupun dengan keluarga. Karena kata baku dianggap lebih santai dan tidak terkesan kaku. Selanjutnya, ciri-ciri kata tidak baku. Ciri-ciri dari kata tidak baku antara lain: yang pertama, kata tidak baku biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari. Yang kedua, kata tidak baku terpengaruh oleh bahasa daerah maupun bahasa asing. Yang ketiga, bentuk kata tidak baku berubah-ubah mengikuti perkembangan zaman. Dan yang terakhir, arti dari kata tidak baku memiliki arti yang sama dengan kata baku walaupun terdapat perbedaan dalam penulisan. Selanjutnya adalah faktor penyebab kata menjadi tidak baku. Yang pertama, tidak mengetahui bentuk penulisan kata yang benar. Maksudnya kalian nggak tahu bentuk yang benar penulisannya tuh kayak apa yang benar yang terdapat dalam KBBI. Yang kedua, tidak memperbaiki kesalahan dari penggunaan kata. Maksudnya kalian sudah tahu itu salah, tapi kalian tetap aja menggunakan kata itu dalam penggunaannya. Yang ketiga, kalian sudah terbiasa dengan kata yang tidak baku, sehingga menganggap hal tersebut itu sudah lumrah atau benar. Nah, yang terakhir terdapat contoh kata. Yang pertama, dari kata baku. Kata pertama, bus. 2, aktif. Ketiga, apotek. 4, baterai. 5, adab. 6, Februari. Dan kata yang tidak baku dari kata sebelumnya yaitu: pertama, bis. 2, aktif. Yang ketiga, apotik. 4, baterai. 5, adab. Dan yang terakhir, Februari. Sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada saran atau kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.